teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang unsur senyawa dan juga campuran. Nah, pertama ada unsur. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Semua zat yang terlihat ataupun tidak terlihat terdiri atas unsur. IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry adalah organisasi yang bertugas memastikan bahasa universal ini diwujudkan dalam mengenal unsur-unsur di seluruh dunia. Di bawah ini sudah ada nama unsur dalam bahasa Indonesia, bahasa universal atau bahasa Latin dan juga simbol unsur. Berdasarkan sifat fisika dan kimia suatu unsur, ada 3 kelompok besar yang utama, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Pengertian metaloid adalah unsur-unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Secara umum, metaloid sulit dibedakan dengan unsur logam. Oleh karena itu, beberapa ilmuwan terkadang memasukkan unsur metaloid ini ke dalam unsur logam saja. Yang pertama adalah sifat-sifat unsur logam. Dalam unsur logam terdapat atom-atom penyusunnya, atau atom ini tersusun dengan rapat. Jika kalian masih ingat tentang wujud zat padat, ini pula yang terjadi pada unsur-unsur logam. Dikarenakan hampir semua unsur logam berwujud padat, maka sifat unsur logam juga sama dengan zat berwujud padat. Beberapa unsur logam, yang pertama adalah aluminium, yang kedua ada beryllium, yang ketiga ada timbal. Kemudian ada sifat-sifat unsur non-logam. Sifat-sifat unsur non-logam merupakan kebalikan dari sifat-sifat unsur logam. Jumlah unsur non-logam yang ditemukan dan dikenali di alam semesta ini hanya 17 unsur yang terdiri atas 11 unsur non-logam reaktif dan 6 unsur dari golongan gas mulia. Dari 17 unsur tersebut, 5 unsur berwujud padat, 1 unsur berwujud cair, dan sisanya berwujud gas pada suhu ruang. Tabelnya ada di bawah. Unsur non-logam yang berwujud padat tidak sekuat unsur logam. Ia mudah rapuh dan tidak dapat ditempa atau dibentuk. Titik didih dan titik leleh unsur non-logam juga rendah. Tidak seperti unsur logam yang memiliki titik didih dan titik leleh tinggi. Nah, jika ada unsur, maka ada atom. Pada atom terdapat 3 subpartikel, yaitu proton, neutron, dan elektron. Bisa dilihat di samping ada gambar elektron, proton, neutron. Di sini kita bisa lihat nih tabel periodik unsur. Ini dia. Yang kedua ada senyawa. Senyawa dapat terbentuk karena adanya 2 unsur atau lebih yang berdekatan secara kimia. Perbedaan sifat antara senyawa dan unsur bentuknya menjadi hal yang sangat unik untuk dipelajari. 2 unsur yang sangat berbahaya jika dalam bentuk murninya akan menjadi zat yang sangat bermanfaat dalam tubuh manusia saat keduanya membentuk senyawa. Nah, molekul dalam senyawa. Jika di dalam unsur terdapat atom penyusunnya, di dalam senyawa terdapat molekul. Molekul terdiri atas 2 atom atau lebih yang saling berikatan. Bisa dilihat nih, ini ada molekul unsur dan ada molekul senyawa. Di sekitar kita juga ada senyawa. Mereka adalah centang senyawa-senyawa yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah gula, yang ketiga adalah garam dapur, dan yang keempat adalah vitamin D, dan yang kelima adalah magnesium hidroksida. Nah, jadi inilah kelima senyawa yang ada di sekitar kita. Oke guys, jadi semua yang pernah kita temui di sekitar kita merupakan senyawa tanpa kita sadari. Senyawa itu bisa berbentuk seperti air, gula, garam dapur, vitamin D, dan magnesium hidroksida. Alasan yang terakhir adalah campuran. Campuran dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sifat fisiknya, yaitu larutan, suspensi, dan koloid.
Larutan, contoh larutan atau larutan merupakan jenis campuran yang paling mudah dikenali, seperti larutan terbentuk dari zat yang dilarutkan ke dalam zat larutnya. Contohnya, air soda adalah larutan yang terdiri atas gula, perasa, pewarna, dan gas karbon dioksida dengan pelarut air. Terus, ada juga larutan jenuh. Larutan jenuh adalah karamel yang merupakan hasil melarutkan sejumlah besar gula di dalam air. Tipe yang kedua adalah suspensi. Campuran antara air dan pasir tidak disebut sebagai larutan, tetapi suspensi. Yang ketiga adalah koloid. Campuran koloid merupakan jenis campuran di antara larutan dan suspensi. Di bawah ini sudah ada tipe koloid, wujud partikel, wujud media, disperasi, dan contohnya. Pemisahan campuran. Pemisahan campuran dilakukan untuk berbagai tujuan. Beberapa di antaranya adalah untuk memurnikan suatu zat, menghilangkan endapan yang mengganggu, memisahkan zat agar dapat dimanfaatkan kembali, dan sebagainya. Sebab campuran akan mempengaruhi metode pemisahan yang dipilih agar tujuan tercapai, seperti pemisahan campuran pada partikel tidak larut. Pada pemisahan campuran ini ada 4 metode. Pertama adalah dekantasi, yang kedua adalah pelayakan dan penyaringan, yang ketiga adalah sentrifugasi, yang keempat adalah pemisahan magnetis. Magnet dapat mengangkat besi dan baja. Yang kedua adalah pemisahan campuran pada partikel larut. Pemisahan campuran pada partikel larut dilakukan untuk partikel zat yang lebih kecil dibandingkan pemisahan campuran pada partikel tak larut. Beberapa metode pemisahannya dijelaskan sebagai berikut. Satu adalah evaporasi dan kristalisasi. Yang kedua adalah distilasi atau penyulingan. Yang ketiga adalah kromatografi. Begitulah metode pada pemisahan campuran pada partikel larut. Sekian video dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.